Di kalangan penggiat teknologi, ada sebuah istilah yang populer hingga kini, yaitu di mana semakin maju sebuah teknologi, maka bentuk ataupun wujudnya jelas akan semakin mengecil. Dan salah satu contoh yang paling populer itu adalah PC atau personal computer. Di mana kalau misalnya kita dulu membutuhkan ruangan yang besar hanya untuk memuat sebuah mesin komputer yang juga fungsinya terbatas, maka kali ini seiring dengan berjalannya waktu PC mengalami evolusi baik dalam bentuk maupun jelas untuk fungsinya. Dan untuk kali ini, maka Pichel akan menyajikan sebuah review nih, mini PC dari ASRock yang walaupun ukurannya imut-imut, tapi masih mumpuni untuk melibas pekerjaan komputasi teman-teman sekalian. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel sampaikan tadi, bahwa kali ini kita akan bahas sebuah mini PC besutan ASRock dengan kode yaitu ASRock Jupiter X300. Dan spesifikasi dari komputer mini ini adalah sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 5 5600G, motherboard ASRock X300D4-P1 AM4 socket, RAM 2x8GB DDR4 Team Group dengan setting dual channel 2,6 GHz, storage SSD NVMe TIM dengan kapasitas 256GB, GPU AMD Radeon Vega 7 dengan sharing memori sebesar 2GB, dan sebagai penampil gambar, Pichel gunakan monitor LG 23 inch dengan tipe 23MP68VQ-P. Pertama kali kalau Pichel lihat mini PC ini, Pichel langsung kepikiran dengan STB ataupun set-top box untuk sebuah TV analog gitu ya. Dimana yang lagi rame belakangan ini, terutama buat kita yang TV-nya nggak support akan siaran digital. Gimana ya, memang desainnya itu memang seramping begini gitu. Dengan dimensi yang hanya 17,8 dikali 17,8 cm dan dengan ketebalan sekitar 3,4 cm, maka teman-teman pasti akan beranggapan sama banget lah dengan Pichel. Ini kayak berasa TV box gitu. Apalagi kalau misalnya kita hitung secara volume, jadinya tuh sekitar hanya 1077 cm3 atau 1 liter lebih sedikit. Nah, oleh karena ini menyebabkan PC ini juga punya julukan seperti PC 1 liter, ya kan? Kocak ya, kalau misalnya kita beli komputer ke toko PC gitu, ya kan? Kok, mau beli dong PC 1 liter, gitu kan? PC 1 liter, nanti kayak SPBU lagi dicatat dulu nomornya berapa. Sementara dari segi tampilannya sih ini tergolong biasa aja. Kayak tadi yang Pichel bilang, kotak begitu aja kayak berasa-berasa TV box. Nggak ada unsur-unsur yang estetik sebenarnya dari mini PC ini. Sementara untuk build quality-nya, seperti kebanyakan PC ataupun mini PC yang lain, maka case komputer kecil ini juga terbuat dari material logam pada bagian luar dan juga bagian dalam, plus ada sedikit sentuhan material plastik pada sisi depannya. Dan yang paling penting sebenarnya dari mini PC ini tuh adalah I/O port-nya, di mana pada mini PC ini terdapat banyak, atau bahkan bisa bilang melimpah, yang dimana ini disematkan pada sisi depan dan juga sisi belakang dari PC-nya. Pada sisi depan nanti kita dapat temukan LED berwarna putih sebagai power indikator, tombol power, 2 port USB Type-A 3.2 Gen 1, 2 port USB Type-C 3.2 Gen 1, 3,5 mm microphone port, dan 3,5 mm combo audio port. Kemudian pada sisi belakang kita bisa temukan 3,5 mm audio out port, sepasang spool antena Wi-Fi, DisplayPort 1.2 yang sudah support resolusi 4K 60fps, HDMI 2.0 yang juga sudah support akan resolusi 4K 60fps, D-Sub ataupun mungkin kita bisa bilangnya kayak VGA port yang support resolusi Full HD 60fps, Gigabit Ethernet port, Kensington lock, 2 port USB Type-A 2.0, dan 2 port USB Type-A 3.2 Gen 1. Teman-teman nggak usah berharap yang terlalu kayak tim biru gitu ya, karena memang jelas-jelas di sini nggak ada. Dan ini sangat disayangkan, karena kalau nggak ada port-port, apalagi kayak misalnya contohnya USB 4 ataupun yang brand punya sebelah, maka kita nggak bisa tuh konekin yang macam-macam kayak eksternal GPU begitu, secara langsung mulai dari portnya itu. Sayang sekali. Kemudian di bagian performa, mini PC ini juga ditenagai oleh prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5 5600G. Prosesor ini sendiri memiliki arsitektur 7 nanometer dengan konfigurasi total 12 inti, yaitu 6 inti fisik dan juga 6 inti virtual, serta TDP sebesar 65 watt. Prosesor ini juga memiliki base frekuensi 3,9 GHz yang bisa di-boost maksimum sebesar 4,45 GHz. Kemudian untuk software, awalnya mini PC ini tuh masih menggunakan Windows 10. Tapi pas Pichel update, ternyata masih mendapatkan upgrade hingga ke Windows 11 secara native dengan build number 22621.819, di mana ini merupakan seri terakhir dari Windows 11 pada saat video ini Pichel buat.
Tapi sayangnya untuk urusan performa, mini PC ini tuh absen dari tools ataupun aplikasi-aplikasi untuk mendongkrak akan kinerja prosesornya. Jadi untuk pengetesan selanjutnya, Pichel nggak ada setting ataupun ubah apa-apa, hanya mengandalkan bawaan natif dari Windows-nya aja. Dan seperti biasa, kita menjalankan beberapa benchmark, ya seperti biasa untuk menguji lah sejauh mana kemampuan dari mini PC ini. Dan untuk pengetesan pertama, kita mempergunakan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23. Dan dalam suatu kali pengujian, menghasilkan skor 10.106 poin untuk CPU multicore dan 1.440 poin untuk CPU single core, sehingga menghasilkan MP rasio sebesar 7,02 kali. Dan untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, mini PC mendapatkan skor rata-rata 4.082 poin. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk tes BMW di aplikasi Blender, mini PC ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 4 menit 15 detik untuk CPU test dan 5 menit 57 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari mini PC ini, skor yang didapat adalah 10.549 untuk Essential, 9.999 untuk Productivity, dan 6.366 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, mini PC ini mendapatkan skor 6.278 poin. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di sektor grafis, mini PC ini juga memiliki konfigurasi yaitu hanya single GPU saja, di mana ini mengandalkan integrated GPU dari prosesornya, yaitu AMD Radeon RX Vega 7, di mana ini memiliki 7 computation unit yang terdiri dari 448 unified pipeline, dan juga frekuensi hingga 1,8 GHz pada saat GPU-nya beroperasi. Untuk menguji performa GPU-nya, seperti biasa kita akan jalankan 3D Mark Times Pi. Dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 1.106 poin dan CPU skor sebesar 6.072 poin. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 1.260. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya, setelah kita tes dari benchmark sintetik begitu ya, kita akan tes beberapa game seperti biasa. Dan karena mengandalkan internal GPU-nya yaitu Radeon RX Vega 7, maka kita akan coba tes dalam resolusi yang kita turunkan, yaitu 1280x720 dan disesuaikan untuk bisa achievable frame rate lah. Jadi ada yang medium, ada yang low gitu ya, tergantung kebutuhannya. Gak lupa juga untuk power setting ini masih tetap menggunakan akan native bawaan dari Windows. Jadi kita nggak ada otak-atik apa-apa di sini. Untuk game pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi 1080x720 dengan setting normal, average frame rate di 80,5 dengan maksimum 107,6 dan minimum 66,5 FPS. Untuk CSGO dengan resolusi 1080x720 dan setting high, average frame rate di 80,6 dengan maksimum 153,3 dan minimum 54,6 FPS. Untuk Dota 2 dengan resolusi 1080x720 dan setting best looking, average frame rate di 88,9 dengan maksimum 101,3 dan minimum 23,9 FPS. Untuk FIFA 22 dengan resolusi 1080x720 dan setting ultra, average frame rate di 122,9 dengan maksimum 144,2 dan minimum 17,4 FPS. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1080x720 dan setting low, average frame rate di 37,9 dengan maksimum 52,2 dan minimum 26,6 FPS. Untuk The Sims 4 dengan resolusi 1080x720 dan setting ultra, average frame rate di 170,1 dengan maksimum 190,5 dan minimum 24,9 FPS. Terakhir untuk Genshin Impact dengan resolusi 1080x720 dan setting medium, average frame rate di 79,5 dengan maksimum 89,4 dan minimum 64,6 FPS. Selanjutnya kita tes kemampuan renderingnya via Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan mini PC ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 9 menit 21 detik.
Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Di bagian storage, mini PC ini sendiri mempergunakan SSD NVMe yang dimana ini ditambahkan dari Team Group dengan kapasitas 256 GB. Storage ini sendiri masih mempergunakan akan interface PCIe generasi ketiga. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa Pical mempergunakan Crystal Disk Smart. Dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, sebesar 1,61 GB per second untuk membaca data, dan 738,16 MB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, ada di 40,26 MB per second untuk membaca data, dan 122,01 MB per second untuk menulis data. Kalau ngelihat hasil pengetesan sampai sejauh ini sih tergolong Pical ya cukup oke lah dengan hasil dari benchmark-nya ini. Dimana untuk pengetesan-pengetesan yang membutuhkan kinerja prosesor, maka walaupun ini masih generasi kelima AMD Ryzen-nya, tapi ini sudah pasti jelas cukup ataupun lebih dari cukup lah untuk menghandle aktivitas, terutama buat kita yang bergerak di bidang desain ataupun editing. Dan untuk menjaga agar prosesornya ini tetap adem ya, karena ini adalah prosesornya desktop gitu ya, maka terdapat sebuah kipas yang terhubung dengan sebuah heatsink, yang dimana bertugas untuk menghembuskan udara segar dan membuangnya ke ventilasi udara di bagian belakang dari mini PC-nya. Dan nggak lupa juga kita uji kemampuan coolingnya, maka kita tes mini PC ini dalam ruangan dengan suhu sekitar 24 hingga 26 derajat Celcius. Dalam pengujian ini Pical set dalam mode balance agar kinerjanya jauh lebih stabil. Dan dalam keadaan idle, maka mini PC ini berada di range CPU usage 0,9%, temperatur 44,3 derajat Celcius, daya 1,6 watt, dan frekuensi yang berada di 3,6 GHz, yang memang sesekali masih spike ke level 4 GHz. Kemudian saat kita stress test dengan Adreno 4, maka frekuensi prosesornya langsung naik nih ke 4,35 GHz. Dan dia juga temperatur 71 Celcius dan daya 2,8 watt. Dalam rentang waktu sekitar 2 menitan aja, maka suhu prosesornya terdeteksi mengalami kenaikan hingga sampai ke 91,8 derajat Celcius. Sedangkan frekuensinya masih stabil di angka 4,2 GHz. Kemudian setelah pergerakan tadi, baik suhu, power, dan juga frekuensinya tetap stabil selama pengetesan dengan skor akhir di 93,2 derajat Celcius dan frekuensi 4,2 GHz. Sesudah itu kita akhiri pengetesan dengan total durasi pengetesan 25 menit dan 41 detik. Selanjutnya untuk suhunya, karena mini PC ini nggak menggunakan baterai, jadi Pical melakukan perbandingan suhu pada saat idle dan juga stress test. Bukan saat baterai test pada seperti tes-tes yang kita lakukan di laptop. Dan setelah 10 menit dalam posisi idle test, suhu panas pada internal mini PC ini berpusat di modul SSD dan juga chip wireless-nya. Panas ini berada di rata-rata 37 derajat, dengan maksimum di 48,4 dan minimum 32,7 derajat Celcius. Kemudian skenario kedua saat stress test, maka setelah 10 menit pengetesan, panas internal mini PC ini tuh lebih menyebar hingga ke area heatsink-nya, di mana panasnya berada di rata-rata 46 derajat, dengan maksimum 57,3 dan minimum 33,8 derajat Celcius. Jujur aja sih, panas segini tuh nggak akan ada dampaknya sebenarnya buat kita, karena nggak seperti kayak laptop. Kita nggak gendong, ataupun kita nggak pangku gitu nih PC-nya. Tubuh kita kan karena memang nggak bersentuhan langsung lah gitu intinya, dengan mini PC-nya. Tapi sebenarnya tetap aja, kalau misalnya keseringan dalam keadaan panas, apalagi kalau misalnya kita mungkin agak sempil-sempil ini tempat yang sempit, ini akan menyebabkan overheat dan juga menyebabkan umur mini PC ini juga nggak akan lama. Jadi saran Pical, gunakan mini PC ini di tempat yang terbuka, adem, dan juga memiliki sirkulasi udara yang bagus. Supaya nggak hanya perangkatnya adem, tapi juga kita lebih adem, biar minimal nggak gampang rusak. Untuk sektor audio, mini PC ini juga dilengkapi dengan sebuah mono speaker berdaya 2 watt yang diletakkan menghadap ke arah depan. Dari segi kelantangan, suara yang dihasilkan ini masih tergolong kencang sih sebenarnya, teman-teman. Tapi ya gitu, kalau dari segi kualitas, jadi kayak dengerin radio zaman dulu gitu. Suaranya berasa kayak kering banget gitu. Ya memang, kita nggak bisa berharap banyak juga, ya kan? Toh ini juga syukur masih ada speaker gitu kan, daripada nggak ada sama sekali, ya kan? Jadi nggak bisa komplain banyak sih. Dan saat Pical uji di full maksimum, speakernya dapat menghasilkan suara ternata 87,1 desibel dengan maksimum hingga 96,4 desibel. Buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana sih hasil audionya, maka berikut ini merupakan contoh audio dari ASRock Jupiter X300 mini PC. Check this out.
Lebih lanjut untuk urusan konektivitas, maka mini PC ini tuh masih dilengkapi dengan Wi-Fi dari Intel, yaitu Dual Band Wireless AC 3168, yang dimana hanya support Wi-Fi 5 802.11ac dan juga Bluetooth versi 4.2. Wi-Fi chipnya juga sudah support dual frekuensi, yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Namun seperti yang sudah Pichal sebutkan tadi di bagian desain, maka untuk network speed yang lebih cepat, maka mini PC ini menariknya sudah dilengkapi dengan port Gigabit Ethernet dari Realtek, yang memiliki kode RTL8168-8111, yang sudah support akan transfer data sebesar 1 gigabit per second. Jadi menarik lah. Lebih lanjut di bagian power, mini PC ini sayangnya tidak dilengkapi dengan baterai internal maupun power supply seperti pada umumnya. Sehingga untuk asupan daya listriknya tuh hanya bergantung dari sebuah charger yang tergolong bongsor dengan output maksimum 19,5 volt dan 9,23 ampere atau total daya 180 watt. Dan nantinya untuk kemampuan upgrade-nya juga, mini PC ini menyediakan opsi upgrade yang lumayan luas. Mulai dari prosesornya, mini PC ini menggunakan motherboard soket AM4 yang support APU AMD mulai dari seri 2000 hingga Ryzen seri 5000 dengan TDP up to 65 watt. Jadi dari prosesornya aja nih teman-teman bisa sesuaikan sebenarnya dengan budget yang teman-teman punya. Kalau punya dana lebih, beli yang Ryzen 7 atau Ryzen 9 gitu sekalian gitu ya. Jadi kalau nggak ada, ya udah Ryzen 3 juga oke aja sih. Kemudian pada bagian memori terdapat 2 slot SODIMM DDR4 yang saat ini hanya terisi 2 keping modul SODIMM DDR4 dengan kapasitas masing-masing 8 GB. Opsi upgrade-nya teman-teman nanti bisa mengganti salah satu modul RAM-nya ini dengan modul yang memiliki spek lebih tinggi. Namun saran Pichal jika kita mengaktifkan akan mode dual channel-nya agar tetap bisa berjalan, maka saran Pichal langsung ganti sekaligus kedua modul RAM yang ada. Jadi kalau mau naik jadi 16 sama 16 jadi 32 GB gitu. Sedangkan untuk storage, hanya ada satu slot M2 NVMe dengan ukuran 2280 atau yang paling panjang. Sehingga opsi upgrade yang kita bisa ambil adalah mengganti modul 256 GB yang ada kepada kapasitas yang lebih tinggi. Sejujurnya 256 terlalu kecil sih, jadi mau nggak mau naikin. Laptop aja berapa? 512? 1 tera? Tapi kalau misalnya teman-teman langsung, saya nggak punya uang, saya harus hemat, gitu kan? Mau krisis global. Oke. Tapi tenang aja, masih ada opsi yang lebih ramah kantong lah, yaitu slot SATA 2,5 inci, yang bisa teman-teman isi dengan harddisk ataupun SSD SATA berukuran 2,5 inci. Selebihnya nggak ada lagi opsi upgrade untuk mini PC ini. Overall, menurut teman pribadi Pichal, ASRock Jupiter X300 mini PC merupakan sebuah solusi buat teman-teman yang mungkin lagi mau membuat sebuah workstation, tapi memiliki space yang terbatas. Atau bisa juga mungkin buat teman-teman yang mau menghidupkan kembali era internet cafe alias warnet zaman dulu, tapi nggak mau butuh spek yang gahar-gahar buat ngegame, maka bisa jadi ini adalah alternatif yang menarik. Secara konsep dan juga desain, Pichal suka banget sebenarnya dengan mini PC ini. Jadi kalau ada orang lain yang kayak nenteng laptop kemana-mana, maka dengan device ini teman-teman agak sedikit upgrade lah. Jadi kayak nenteng PC kemana-mana gitu kan. Ya kan nggak tahu gitu kan, mau lebih lain daripada yang lain gitu kan. Repotin aja. Tapi memang bener kok sebenarnya. Setup yang diberikan ASRock pada mini PC ini sebenarnya udah jauh lebih dari cukup buat jadi perangkat daily driver teman-teman sekalian. Ya untuk urusan kayak kerjaan sehari-hari ini jelas udah bisa ya lewat lah gitu. Nah, kalau misalnya soal kemampuan gamingnya, maka untuk beberapa game, GPU-nya masih sanggup ngejar di setting rata kanan. Cuma ya itu, resolusinya memang mau nggak mau harus kita turunin ke level HD, biar bisa lebih nyaman. Cuma kan, biar cuma HD, tapi kalau settingnya bisa agak kayak menengah sampai rata kanan, kan tetap aja gamenya agak kinclong gitu ya. Plus lagi juga karena ini adalah mini PC, maka ada juga beberapa opsi upgrade yang jauh lebih luas. Kayaknya sebenarnya cocok banget buat teman-teman yang mungkin ngoprek-ngoprek PC kecil ini. Walaupun begitu, Pichal nggak bisa bilang bahwa ini fully upgradable, karena kita nggak dimungkinkan untuk bisa pakai akan eksternal GPU. Pertama karena portnya nggak support untuk eksternal, dan juga di dalamnya juga nggak ada slot yang cocok. Secara harga sih, ASRock Jupiter X300 mini PC ini sebenarnya dibanderol mulai dari harga 3 jutaan, tanpa adanya RAM dan juga prosesor. Jadi seperti yang Pichal bilang tadi, speknya sebenarnya bisa teman-teman sesuaikan dengan kantong teman-teman sekalian. Karena kalau misalnya mungkin budgetnya punya 3 juta, ya beli mini PC-nya dulu, nggak pakai prosesor sama RAM. Ada lagi dapat cuan dari misalnya habis ngonten gitu ya, dapat duit, beli lagi nyicil gitu. Atau kalau misalnya teman-teman mungkin mau spek yang seperti yang Pichal review kali ini, ada juga beberapa toko online yang nawarin di range harga sekitar 8 jutaan. Ini agak-agak plus minus sih, karena di 8 jutaan kita bisa dapat laptop yang mungkin udah langsung komplit, plus layar, plus segala macem, tinggal beres pakai. Ya kan? Tapi ya itu tergantung sama teman-teman lagi sih. Ini toh CPU-nya kan CPU desktop, jadi beda kelas sih sebenarnya sama laptop.
Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang bisa ditemukan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu picalmediagroup.com. Teman-teman, jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pical Main Game, di mana Pical baru aja ngebahas sebuah game konsol yang juga bisa menjelma sebagai power bank. Seru banget, walaupun ya gitu deh, teman-teman coba cek aja ya. Ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Pical, yaitu PNG Fans. Jadi itu dia video channel kali ini. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye. Ya, coba kalau misalnya kita dikasih 8 juta, mending mini PC ini atau mending laptop? Jujur.